Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirin tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma amma ba'du. Jamaah sekalian yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah kita kembali hadir di majelis kajian Sahih Bukhari, masih melanjutkan terkait masalah salat ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas bab idza hamala jariyatan saghiratan ala unuqihi fis salati. Bab ketika hamala menggendong ya. Jadi orang sholat menggendong jariyatan saghiratan ya. Jadi anak kecil ya. Yang belum balik digendong ala unukihi di atas pundak ya. Ataupun leher ya. Biasa anak kecil itu kalau usia 3 tahun, 4 tahun itu kan suka apa? Naik pundak ya, duduk di leher kita gitu, biasanya kan begitu anak-anak kecil ya. Nah bagaimana itu kalau dilakukan pas sholat, sambil gendong anak fis sholati di dalam sholat ya. Bagaimana hukumnya? Jadi di sini nanti akan dijelaskan dalam riwayat Imam Bukhari, hukum menggendong anak kecil ya, atau membawa anak kecil ketika sholat, entah digendong di pundak ataupun di punggung dan seterusnya ya. Itu hukumnya bagaimana? Qala Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibnu Yusuf qala akhbarana Malik an Amir ibn Abdullah ibn Zubair an Amri bin Sulaimin Az-Zuraqi an Abi Qatadah Al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana adalah beliau yusalli, beliau sedang melakukan salat ya. Jadi beliau sedang salat, wahua dan adalah beliau hamilun menggendong ya Umamata binta Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedang menggendong cucunya ya. Jadi Nabi itu punya putri, selain Fatimah itu ada kakaknya Fatimah yaitu Zainab ya. Zainab ini putri Nabi SAW dan juga punya anak ya, namanya Umamah ya. Jadi Umamah ini anak perempuan masih kecil. Cucunya siapa? Nabi SAW ya. Wali Abil As ibni Rabi'ah ibni Abdi Syamsin ya. Jadi Umamah tadi itu anaknya Zainab, putri Nabi, suaminya namanya Abul As ya. Abul As bin Rabi'ah bin Abdi Syams. Jadi itu cucu siapa? Nabi SAW
wasallam ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya cucu ya, baik dari Zainab ataupun Fatimah ya. Beliau punya cucu ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan memiliki berapa putra Nabi dan putrinya. Jadi laki-laki itu ada Qasim ya, Abdullah, ada Ibrahim ya. Tapi semuanya meninggal waktu kecil ya. Putra Nabi. Tidak ada yang hidup ya. Jadi mereka usia masih kecil diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang 2 tahun ya. Ada usia ya masih anak-anak kecil gitu, udah meninggal ya. Karena kalau putra-putra Nabi hidup sampai besar itu nanti jadi nabi. Nah, makanya tidak hidup sampai besar. Karena nabi adalah nabi yang terakhir ya kan. Hikmahnya begitu ya. Sehingga putra-putra Nabi Abdullah, Qasim, Ibrahim itu meninggal semua waktu apa? Masih kecil ya. Jadi ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun 7 bulan, jadi masih balita gitu ya. Nah yang masih hidup itu putri-putri beliau ya. Putri beliau itu ya tadi ada Zainab, ada Fatimah, ada Ruqayyah, ada Ummi Kulsum ya. Nah Zainab ini putri Nabi yang tertua ya. Putri Nabi yang paling apa? Tua. Dan punya tadi keturunan. Punya anak perempuan namanya siapa? Umamah ya. Nah Umamah ini sering diajak kakeknya yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diajak sholat gitu. Jadi makanya anak kecil itu diajak ke masjid nggak apa-apa ya. Jangan anti anak kecil ya. Karena sebagian ada orang itu alergi kalau ada anak kecil di masjid. Ya memang anak kecil tuh ya rame namanya anak kecil ya. Kadang lari sana, lari sini. Kadang naik punggung, naik minta digendong ya. Memang begitu anak kecil ya. Ya termasuk ini kebiasaan Nabi itu membawa cucunya ke masjid ya, diajak sholat. Hikmahnya itu juga terkesan ya, anak kecil itu kalau diajak bapaknya atau kakeknya ke masjid itu sampai tua nanti terkesan itu. Jadi pengalaman indah waktu kecil itu penting menjadi mental yang kuat kelak dewasa ya. Ya waktu kecil sering diajak kakeknya ke masjid. Itu nanti ingat ya waktu besar itu jadi sebuah memori yang baik bagi anak itu ya. Diajak ke masjid, diajak ngaji. Itu menjadi kesan senang sholat, senang ilmu gitu ya. Termasuk saya itu pengalamannya senang ilmu itu karena dulu ya. Sejak kecil itu saya diajak ngaji bapak terus ya. Sejak kecil itu diajak ngaji ya. Ngajinya itu kadang walaupun berat ya, ngajinya itu ngaji tafsir gitu. Padahal waktu itu usia kelas 1 SD gitu ya. Tapi sering diajak bapak itu, saya masih ingat itu. Masih diajak bapak ngaji walaupun paham atau enggak paham yang penting hadir gitu ya. Pokoknya yang nyambung itu kalau ustadznya atau kiainya itu cerita tentang Nabi itu masih ingat gitu. Jadi memang memori anak kecil itu penting ya, diajak ke tempat-tempat yang baik, ke masjid ya, ke pengajian itu salah satu contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun nggak paham ya, tapi anak kecil itu merekam ya memorinya itu yang akan menjadi sebuah motivasi ya nanti kelak besar, kelak dewasa nanti itu akan menjadi sebuah penyemangat ya keimanan itu. Nah, termasuk ini Umamah ya. Dan dalam riwayat yang lain tidak hanya Umamah, cucu Nabi yang lain seperti Hasan, Husain itu juga sama diajak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah hikmah berikutnya itu
Ini contoh akhlak Nabi ya, bagaimana kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak kecil ya, sifat ar-rahmah bil atfal ya, bagaimana Nabi itu sangat penyayang terhadap anak-anak apa kecil ya. Nabi itu penyayang ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali memang sebagai rahmat ya, penyebar kasih sayang untuk seluruh alam, termasuk anak-anak kecil ini ya. Sehingga Nabi itu penyayangnya beliau terhadap anak-anak kecil lebih-lebih kepada ini, cucunya ini ya, yaitu Umamah binti Zainab ya. Bahkan sahabat yang menyaksikan ya bagaimana kasih sayang Nabi kepada anak-anak kecil itu, termasuk ketika sholat tadi menggendong cucunya ya, menggendong Umamah, menggendong Hasan, Husain ya. Dan juga terkadang ya dulu sahabat itu kalau membawa anak kecil itu minta ditahnik ya. Kalau ada bayi lahir itu mereka mendatangi Rasulullah supaya ditahnik. Ditahnik itu kalau bayi lahir itu dikasih apa? Kurma itu ya. Dilumat gitu, dilembutkan kemudian dilumatkan ke mulut si jabang bayi, itu namanya mentahnik ya. Itu kebiasaan sahabat dulu begitu ya, datang ke Rasulullah bawa anak kecil ya, supaya ditahnik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah itu juga terkadang ada sahabat bawa anak kecil kemudian dipangku dan bayinya ngompol ya di pangkuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hal-hal yang sifatnya tadi ya, keakraban ya, sosial ya, kasih sayang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya dan juga anak-anak kecil tadi ya. Sehingga sahabat Anas bin Malik itu menyimpulkan, ma ra'aitu ahadan kana arham, tidak pernah aku lihat orang yang paling penyayang bil iyali dengan keluarga min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku belum pernah melihat orang seperti Nabi, seorang yang penyayang gitu ya, khususnya kepada siapa tadi? Keluarganya, dan lebih khusus kepada anak-anak apa? Kecil ya, penyayang kepada anak-anak kecil ya. Jadi penyayang kepada anak-anak kecil. Makanya pernah ada juga orang Badui ya. Orang Badui itu datang ya kepada Nabi. Nabi sedang menggendong anak kecil atau bersama anak kecil. Dan Nabi itu mencium anak kecil ya. Demikian juga sahabat ya. Seneng kan, imut anak kecil itu boleh dicium. Nah, Aqra' bin Habis ini orang yang datang tadi, dan kebetulan dia seorang tokoh ya di tengah-tengah kaumnya. Melihat Nabi mencium anak kecil itu heran, loh kok kalian menciumi anak kecil itu ya? Kalau bagi orang terdahulu di kalangan orang-orang Badui khususnya itu agak aneh itu ya. Orang anak kecil kok dicium gitu. Maka Nabi SAW kemudian mengingatkanlah, man la yarham la yurham ya. Kalau orang nggak punya sifat penyayang, dia nggak akan disayang oleh Allah gitu. Jadi artinya Nabi meluruskan, jadi orang itu jangan terlalu kaku gitu ya, kayak orang-orang Badui tadi kan kaku dia. Jadi gengsi ataupun jaim gitu ya, supaya tidak jatuh martabatnya, mereka tidak mau nyentuh anak kecil gitu. Tidak mau mencium anak kecil, enggak. Anak kecil biarin aja gitu kalau mau orang-orang Badui itu ya. Tapi oleh Nabi itu cara seperti itu tidak benar ya. Cara seperti itu tidak benar. Dan ternyata ya para psikolog ya, itu salah satu pendidikan terbaik untuk anak kecil itu apa gitu ya. Para psikolog itu sepakat ya, adalah dengan cara sentuhan gitu ya. Disentuh. Anak kecil kalau disentuh itu seneng ya. Yang kedua,
diajak canda, diajak bicara. Bahkan orang yang non-muslim saja ya, atau orang-orang yang hanya sekedar saintis sekuler saja, ketika melakukan penelitian ya, bahkan itu diungkap oleh Wakil Menteri Pendidikan ya, itu sang profesor menjelaskan metode apa katanya secara sains itu bisa mencerdaskan anak katanya. Nah, jadi riset membuktikan bahwa anak itu bisa cerdas ketika kecil, sering disentuh oleh ayahnya atau ibunya, dan sering diajak komunikasi, berbicara gitu ya. Itu nanti akan cerdas itu anak, kata sains ya, penelitian ilmiah gitu ya. Dan ternyata hal seperti itu sudah lama dilakukan dan dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara merangsang kecerdasan anak-anak balita itu ya, atau anak-anak batita tadi itu? Salah satunya tadi menjaga sifat rahmah tadi ya, kasih sayang. Jadi komunikasi secara langsung, entah melalui bicara, sentuhan, candaan, ya, dekapan dan seterusnya, itu ternyata itu membuat anak menjadi kuat gitu ya, membuat anak itu menjadi dekat gitu ya dengan orang tuanya, kakeknya dan seterusnya. Nah hari ini kan masalahnya adalah orang ya sok sibuk itu kadang ya, sehingga karena urusan karir, pekerjaan, dia punya anak itu nggak pernah disentuh, nggak pernah diajak bicara. Semua yang ngurusi adalah baby sister, pembantu. Ya namanya pembantu, baby sister itu ya kalau nggak ada majikan ya paling ditontonin HP supaya diam kan gitu kan. Atau bahkan kalau sebagian kasus malah terkadang dikasih obat tidur biar nggak ganggu katanya. Jadi nggak ada nilai pendidikannya gitu. Maka oleh karena itu ya kenapa tadi harus terjun langsung orang tua ya, atau kakeknya gitu ya, sebagai orang tua sesepuhnya ya. Inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi ya, yahmilu umamah tadi, sampai dalam urusan sholat itu jangan dijadikan anak sebagai pengganggu gitu ya. Orang kita itu kadang salah memahami makna khusyuk, dikira khusyuk itu kayak robot gitu, nggak gerak sama sekali gitu ya, matanya dipejemin gitu. Ketika sholat tidak ya, orang sholat itu ya terkadang butuh gerakan-gerakan yang itu tidak sampai gerakan permainan ya, gerakan yang dibutuhkan, nggak ada masalah dalam sholat. Ya namanya orang gendong itu ya kadang naik, kadang turun kan gitu namanya anak kecil. Nah, gerakan-gerakan seperti itu nggak membatalkan ya di dalam sholat, tidak ada masalah ya. Jadi di sini Imam Bukhari ingin menegaskan bahwa ketika seseorang sholat kemudian menggendong anak gitu ya, menggendong anak ketika sholat, maka hukum sholatnya sah, alias tidak batal. Fa'idha sajada, fa'idha maka ketika sajada Nabi sujud, wadoa Nabi meletakkan Umamah tadi. Paham jamaah ya? Tadi kan Umamah di mana letaknya? Di atas pundak gitu ya, di atas pundak. Dan itu memang ya anak usia seperti Umamah gitu ya, apalagi anak perempuan tuh ada memang tipenya seneng naik-naik, seperti anak saya itu yang perempuan itu ya, kalau saya ajak sholat tuh kadang ya naik punggung juga gitu ketika sholat itu, entah sholat sunat di rumah atau kadang ngimamin di pesantren itu ya naik aja ke punggung itu. Jadi nggak apa-apa itu, Nabi juga melakukan. Nah jadi ternyata itu fitrah anak itu ya, seneng naik-naik ke pundak atau ke punggung itu biasa aja gitu ya. Jadi memang anak diciptakan oleh Allah seperti itu ya. Jadi nggak usah ditolak atau dikasari, tidak, ya biarin aja gitu, naik punggung, kemudian naik-naik itu memang fitrahnya anak ya. Nah ketika tadi Umamah tadi ditaruh di pundaknya Nabi, di lehernya Nabi itu ya, ketika sujud kan otomatis harus
diletakkan. Jadi diletakkan Umamahnya, kemudian wa idza qama, ketika Nabi kembali berdiri ya, bangun dari apa tadi? Sujud, naik ke rakaat berikutnya, hamalaha, Nabi kemudian menggendongnya. Jelas ya Mak ya? Otomatis di sini ada apa? Gerakan. Kan gerakan tadi diletakkan ke depan Nabi atau di samping Nabi. Kemudian ketika berdiri kemudian diapain? Digendong lagi. Itu kan butuh gerakan. Gerakan seperti itu enggak membatalkan. Jadi sholatnya tetap apa? Sah dan juga tidak mengurangi apa? Kekhusyuan. Tidak mengurangi apa tadi? Kekhusyuan ya. Ya tetap khusyuk sholatnya. Jelas ya Mah ya. Jadi itu artinya sholat dengan cara menggendong anak kecil hukumnya tetap sah ya. Ya, dan di dalam riwayat Muslim, kalau tadi itu riwayat Imam Bukhari, kalau di dalam riwayat Muslim itu ada tambahan kalimat Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya ummu an-nasa wa umamah ala atikihi. Jadi kalau dalam riwayat lain, di riwayat Imam Muslim itu ada tambahan kalimat di mana ketika Nabi sholat dan Umamah tadi di pundaknya tadi ya, itu Nabi sedang mengimami sholat fardu ya, artinya sholat jamaah. Jelas jamaah ya. Jadi Nabi itu sambil gendong cucunya tadi itu sebagai apa? Imam. Mungkin kalau sholat sunnah sendiri mungkin nggak akan menjadi perbincangan ya. Ini masalahnya Nabi di depan, dilihat semua jamaah. Dan sholatnya sholat fardu, ya kan? Nabi tetap mengimami, walaupun sambil gendong apa tadi? Cucunya atau anak kecil ya. Ya. Menggendong cucunya atau menggendong anak kecil ya. Jelas ya Pak ya. Jadi ini juga apa ya, penting menjadi budaya masjid ramah anak kecil gitu ya. Ya memang anak kecil itu kadang ya suka lari-lari tadi ya, kadang suka rame dan seterusnya. Maka untuk mensiasatinya masjid itu bagus juga ya, dibuat semacam area gitu loh. Masjid itu area anak-anak untuk lari-lari, dikasih area bermain gitu ya. Biar ke masjid itu juga seneng gitu ya. Jangan di mall aja biar senengnya gitu. Masjid itu memang ya tempat anak-anak nyaman ya, ramah anak-anak gitu ya. Karena ada juga masjid itu kalau ada anak-anak, dilarang masuk, bualak duluan gitu. Kasihan anaknya itu kan. Akhirnya jadi trauma kalau ke masjid itu. Ya, karena sering dibentak-bentak atau sering dilarang gitu ya. Ya biarin aja anak kecil itu ikut sholat ya, ikut hadir di majelis ilmu. Hanya saja kalau terjadi misalkan tiba-tiba dia nangis, ya kan, tidak bisa didiemin, ya sudah dibawa keluar aja gitu aja. Jangan kemudian nangis bapaknya pura-pura gak tahu, ya bapaknya dibatalin aja keluar gitu, ketimbang nanti ganggu jamaah yang lain gitu. Jadi kalau memang anaknya lagi rewel itu ya definisinya kadang yang ngantuk, kadang yang lapar, kadang kondisi macam-macam gitu ya. Namanya anak nangis itu banyak faktornya kan. Makanya kalau masih bisa didiamkan ya sudah tetap di situ. Kalau tidak bisa, nangis semakin kencang gitu ya, ya sudah dibawa keluar sementara gitu ya supaya diam gitu ya. Jelas jamaah ya. Jadi itu adalah contoh keteladanan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau itu adalah apa? Menggendong Umamah saat apa tadi? Sholat, dan juga menggendong dalam riwayat yang lain Hasan dan Husain ya. Hasan dan Husain ya.
Ini yang dilakukan Nabi kepada anak kecil, kepada cucunya, dan juga anak kecil yang lain ya, tadi yang saya contohkan. Kalau dulu sahabat datang ke Nabi punya anak itu minta ditahnik, kadang sebagian sahabat minta diberikan nama gitu kan. Banyak itu. Kadang Nabi mangku anak kecil kemudian diompolin gitu ya. Jadi banyak contohnya. Kadang juga Nabi melihat anak kecil gitu ya. Jadi anak kecil melihara burung. Kan ada ya anak kecil tuh suka mainan burung gitu ya. Nah burungnya itu mati gitu ya. Dicandai oleh Nabi SAW. Ya Aba Umair ma fa'ala Nughair ya. Ini canda Nabi kepada anak kecil itu namanya Umair itu ya. Nangis itu, rewel gara-gara burung peliharaannya apa? Mati. Ini juga dalil boleh melihara burung di rumah itu boleh, melihara ikan, melihara kelinci, kan itu ditaruh di wadah, Ustaz nggak usah keluar nggak apa-apa, yang penting dikasih makan gitu. Di zaman Nabi itu anak-anak kecil juga mereka melihara burung tadi, bahkan ada yang mati tadi dicandain oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihara kucing, yang penting jangan melihara anjing aja ya, melihara kucing, burung di rumah, kemudian kelinci, melihara apa lagi ikan, melihara boleh. Yang penting dikasih apa? Kasih makan. Yang dilarang itu melihara hal-hal yang berbahaya kayak anjing itu nggak boleh, anjing, serigala, melihara ular, nggak boleh itu ya, hal-hal yang membahayakan itu ya. Tapi kalau memelihara hewan-hewan kesayangan gitu ya kayak apa kelinci, marmut atau apa itu ya, atau ikan atau apa untuk anak-anak itu nggak ada masalah ya, tidak ada masalah. Dan itu juga dilakukan oleh anak-anak di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Itu bentuk bagaimana menghibur anak kecil juga ya. Jadi kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi itulah sifat rahmah ya, sifat apa? Rahmah ya. Bahkan Nabi itu sampai saya sebagai apa? Bapak atau wali bagi orang yang nggak punya wali gitu ya. Artinya ini kan Nabi sebagai bapak orang-orang atau anak-anak yatim gitu ya. Yang kemudian Nabi memotivasi orang-orang yang perhatian khususnya anak-anak yang yatim gitu ya. Itu ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah ya. Aku dan orang yang penyayang terhadap anak yatim itu seperti ini ya. Nabi berisyarat dengan jari tengah dan jari telunjuk berdekatan ya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi khususnya penyayang anak yatim. Kalau orang nggak punya kepedulian terhadap anak yatim itu ya pendusta, bahkan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim ya. Kamu lihat itu, kamu tahu siapa pendusta ya. Pendusta itu ya siapa tadi? Pendusta agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jadi orang-orang yang menghardik ya, artinya tidak penyayang terhadap anak yatim alias tidak peduli itu ya, tidak peduli. Ya, itu pendusta agama ya. Tidak punya perhatian terhadap anak-anak yatim, terlantar mereka ya. Itu tanda orang yang hatinya keras ya. Karena dia telah dianggap mendustakan agama, nggak punya sifat empati, simpati, nggak punya kesalehan sosial tadi ya. Bahkan ada orang itu yang hatinya keras datang ke Nabi ya minta nasihat. Nasihatnya Nabi ya disuruh nyayangi anak yatim. Insah roksal yatim. Kamu coba datangi anak yatim, usap kepalanya gitu. Artinya tanda kasih sayang ya. Ya kalau prakteknya di masyarakat ya jangan diusap tok kepalanya ya, usapnya pakai duit ya, dikasih beasiswa ya, kasih beras ya. Itu anak yatim gitu. Tidak hanya sekedar dikasih makan tapi dikasih
nutrisi ilmu ya dipondokkan, disekolahkan ya, dididik, itu maksudnya begitu ya. Itu akan menjadikan hati menjadi apa? Lembut ya, karena ada sifat penyayang ya terhadap tadi anak kecil ya, khususnya anak-anak yatim tadi ya. Itu sifat kasih sayang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sama ya, ada pertanyaan sampai sini? Ya silakan Mbak Uki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain anak kecil terhadap keluarganya, istrinya juga sangat penyayang Nabi itu ya. Jadi saking sayangnya Nabi itu sama istrinya, beliau pernah berkata, wahai Aisyah, kalau engkau meninggal duluan, aku yang akan memandikanmu. Jadi artinya itu, jangankan masih hidup ya, ketika meninggal pun Nabi masih tadi punya perhatian. Kalau engkau meninggal lebih dahulu, aku yang akan apa tadi? Memandikan, artinya mengurus semua jenazahmu gitu. Itu bentuk kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istrinya, ya kan? Jadi Nabi melihat bagaimana istri sebagai penyempurna ya daripada separuh keimanan ya. Ketika orang menikah berumah tangga itu separuh keimanannya didapat dari tadi hubungan suami istri, muamalah suami istri, akhlak antara suami dan apa? Istri. Sifat kasih sayang itu ya. Nah, sifat kasih sayang Nabi tadi itu wa ana khiyarukum li ahli ya. Dan aku adalah contoh orang yang terbaik terhadap istrinya, terhadap keluarganya ya. Kebayang enggak ketika ada seorang suami datang ke rumah dalam keadaan perut lapar. Pagi-pagi Nabi tanya sarapan. Kata istrinya, enggak ada sarapan ya Rasulullah. Kira-kira kalau bapak-bapak sebagai suami, istrinya di rumah enggak ada apa-apa, tanya sarapan, kopi enggak ada, nasi uduk enggak ada, itu kira-kira perasaannya gimana itu? Jengkel enggak? Nabi tidak, ya sudah. Kalau enggak ada apa-apa, aku puasa gitu. Akhlak kan itu ya. Bukan mengatakan aku ke warteg aja, tidak. Tapi Nabi ya sudah, sederhana itu loh. Ya udah puasa aja, simple gitu Nabi itu. Enggak langsung, udah aku ke pasar aja kalau gitu. Nah orang sekarang kan, apalagi kalau orang tinggal di sini Taman Cimanggu, di Jalan Johar, Jalan Air Mancur. Sepanjang jalan orang jualan nasi uduk semua gitu. Ya istrinya dicuekin, udahlah saya marung aja di beli nasi uduk gitu. Tapi enggak gitu, simple ya. Kira-kira plong enggak perasaan istri ya? Sudah puasa, sederhana kan? Nah karena biasa Nabi pagi enggak ada sarapan, esoknya lagi tanya sama istrinya, dan sebenarnya Nabi udah punya apa niat puasa gitu, karena memang biasanya enggak ada apa makanan ya, enggak ada stok gitu ya pagi-pagi itu. Tapi ternyata ya namanya orang Ibunda Aisyah itu dapat hadiah sarapan makanan gitu ya, dan udah disiapin. Nabi datang kalau ada sarapan, padahal udah niat apa tadi? Puasa. Ya sudah, aku sarapan, makan. Dibatalin itu puasa sunnah demi menghormati apa tadi? Istrinya. Menghormati istri itu wajib ya. Tapi puasanya puasa apa tadi? Sunnah. Jadi Nabi mengajarkan mendahulukan yang wajib itu. Ya, mendahulukan yang apa tadi? Wajib. Menghormati perasaan istri. Nah, pernah lagi juga Nabi lapar kemudian di rumah enggak ada apapun lauk ya kecuali cuka. Ya, kecuali apa? Cuka.
Hal min idam, ada enggak di rumah lauk? Enggak ada ya Rasulullah. Illal khal, ya, kecuali cuka. Nah, Nabi kemudian mengatakan nikmal udmi al khal, ya, sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Bisa enggak? Kira-kira bapak-bapak sekarang saya tanya. Berat loh ini, tapi sederhana ya. Memuji istrinya maksudnya itu ya. Sebaik-baiknya lauk adalah apa? Cuka. Kira-kira Pak Budi doyan enggak makan roti atau makan nasi, kemudian lauknya cuka gitu. Kira-kira doyan enggak? Enggak, ya. Tapi ini Nabi, cuka yang pecut asam tadi disulap jadi manis gara-gara akhlaknya Nabi. Nah itu akhlak Nabi pada istrinya. Pada tetangga juga sama gitu ya. Sampai Nabi diwasiatkan tiap kali ketemu Nabi, malaikat Jibril itu wasiatnya supaya berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai Nabi mengatakan, kalau aku mati jangan-jangan tetangga menjadi ahli waris itu. Saking pentingnya berbuat baik kepada siapa? Tetangga gitu ya. Nah hari ini problem sosial masyarakat itu kan lagi dihebohkan dengan hal-hal yang berbau tetangga. Berantem. Ada seorang dosen dengan tetangganya siapa itu, ribut hanya gara-gara masalah apa tadi? Jalan raya. Jalan. Ribut itu. Sampai viral itu ya. Kasihan juga orang tua dimaki-maki begitu kan. Sama siapa tetangganya perempuan itu. Ya enggak pantas, enggak enak ngelihatnya juga enggak enak gitu. Berantem sama tetangganya sampai malah apa? Viral di media sosial itu kan enggak etis juga seperti itu diviralkan ya. Apalagi orang udah sepuh gitu ya. Misalnya dosen terhormat dipecat kampusnya hanya gara-gara tadi diviralin berantem, akan kan di framing negatif itu ya. Yaitu masalah tetangga ya. Masalah parkir. Ya iyalah kadang orang punya rental nggak punya tempat nebeng tanah tetangga ya otomatis tetangga marah ya kan gitu kan. Akhirnya hal-hal yang seperti ini terkadang ya hidup bertetangga itu ya penting ya, tapi jangan diganggu hal-hal yang sebenarnya ego pribadi gitu ya. Makanya Nabi itu mengingatkan kalau ada tetangga minta izin ya, masang jendela atau masang apa di tembok itu, izinkanlah gitu ya, legowo gitu ya, saling apa, memberi, saling menghormati, saling memberi akses jalan, nah gitu kan. Kan banyak kan kasus-kasus yang viral, jamaah lihat itu ya. Ada tetangga yang jalannya, aksesnya itu ditutup pakai tembok kadang gitu ya. Ada yang gara-gara masalah jemuran, jemur gitu ya. Gara-gara jemurannya diganggu akhirnya ditembok itu akses rumahnya. Nah yang terakhir kemarin itu saya lihat hanya gara-gara tetangganya itu biasa masak jualan itu loh, bikin roti atau apa. Tetangga sebelah nggak terima bau masakannya, dibawain celurit, kayak gitu kan. Nah hal-hal yang kayak gini kan sering terjadi ya setiap hari itu ya. Tetangga, apalagi kalau di kota, tetangga itu nggak ada jaraknya, rumahnya itu nempel semua itu. Wah itu makanya harus lebih waspada ya. Apakah pagar rumah kita itu ganggu rumah tetangga atau enggak? Parkir mobil kita ganggu tetangga atau enggak gitu kan? Kadang tetangga juga punya anjing gitu ya, menggonggong setiap datang mobilnya menggonggong, wah ganggu juga. Hal-hal yang kayak gini nih penting. Makanya kenapa dulu di zaman Pak Harto itu ada RT, ada RW itu sebenarnya di situ. RW itu harus aktif itu ya. Ya, rukun apa namanya? Rukun warga sama rukun apa RT itu. Tangga itu bagus dulu konsepnya Pak Harto itu sebenarnya. Ya, ada RT, ada RW itu sebenarnya untuk tadi supaya lingkungan satu desa atau komunitas atau perumahan itu supaya bagaimana kondusif itu ya. Karena yang namanya orang hidup kan macam-macam ya. Ada yang pendatang, ada yang memang warga lama di situ, ada warga baru, pendatang, macam-macam gitu. Ya. Maka ketika tidak saling mengerti tadi, tidak saling menghormati, maka bisa jadi masalah. Makanya di dalam hadis yang lain itu nanti ada orang masuk surga tidak jadi gara-gara di portal tetangganya. Kenapa? Karena dulu
dia akses jalannya ditutup sama orang itu. Gitu. Hati-hati jamaah ya, jadi jangan suka menutup akses, entah itu berupa portal ataupun berupa jalan bersama. Jangan kemudian diklaim pribadi kalau itu memang jalan umum ya. Karena banyak juga orang jalan umum diportalin gitu ya, saya lihat itu ya. Perumahan nggak ada kesepakatan dengan warga gitu, sepihak gitu. Mentang-mentang dia RT baru atau RW baru, main portal-portal aja itu. Kadang kan banyak kan gitu ya di perumahan kan, kasus seperti itu. Hati-hati itu hadisnya Nabi itu ada orang masuk surga nggak jadi gara-gara diportal oleh tetangganya karena dulu dia main portal tadi ya, suka menghalangi akses tetangga sehingga tidak bisa apa lewat ya. Makanya hati-hati ya kalau Pak RT, Pak RW bikin portal tuh jangan main portal-portalan aja. Ya ada itu jalan umum gitu ya di portal gitu kan, bukan gang sempit bukan. Ya. Dan itu banyak saya lihat ya kasus-kasus seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Udah Isya ya. Insyaallah kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.